Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Basit yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita kembali untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, tidak lain untuk mentadabburi ayat-ayat Allah dan juga mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja harapan kita apa yang kita pelajari ini nantinya membawa manfaat dan barokah bagi kita di dunia, serta memudahkan langkah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Pada malam hari ini kita sedikit membahas kajian kita tentang tadabbur Quran surat Al-Maidah ayat 27 insyaallah sampai 31, serta relevansinya dalam kehidupan masa kini, yang kita beri judul hakikat kurban yang sesungguhnya. Kalau kita melihat bahwasanya kisah ini adalah kisah yang berkenaan dengan kisah Qabil dan juga Habil, anak dari Nabiullah Adam alaihi salam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'abna adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat di ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Muhammad untuk membacakan kisah ini, pada dasarnya kita melihat bahwa pada masa itu di Madinah, selain umat Islam juga ada orang-orang dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Lah karena itu apa? Karena itu kemudian Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk membacakan salah satu kisah terkait masalah anak Adam. Lah kalau kita bilang di sini Allah mengatakan pakai kata watlu, bukan waqra atau wadhkur. Jadi ada kalimat itu kalau Nabi biasanya diperintahkan, misalnya untuk menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Dan ceritakanlah dan ingatlah, katanya pakai wadhkur. Lah kalau kemudian apa? Kalau di sini kenapa pakai watlu? Tidak kemudian pakai yang lain, misalnya tahaddas, misalnya wis kasih tahu aja, atau kemudian apa, nabihum, berikan kabar yang besar,
Terkait apa? Terkait masalah ini. Tapi Nabi disuruh pakainya watlu. Yang tidak lain adalah kata membaca atau kemudian apa? Membaca itu ada pakainya macam-macam. Tapi di sini kenapa kok dipakaikan kata watlu, tidak diceritakan atau lain sebagainya? Tidak lain adalah karena kisah ini perlu untuk diikuti. Perlu untuk diikuti. Apanya? Esensinya. Isi dari kisah ini. Lah kalau kita bilang pakainya, makanya pakainya watlu itu artinya dari kata tala yatlu tilawatan, yang artinya baca, bukan hanya sekedar baca, tapi diikuti juga. Jadi enggak hanya sekedar baca, tapi diikuti. Nah itu, pakainya apa? Katanya adalah tilawah. Makanya seringkali kalau kita ngomong ada lomba tilawatil Quran, biasanya lombanya nopo? Api-apian moco Quran. Harusnya mboten. Kan harusnya apa? Kalau tilawah arahnya adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana mengikuti isi yang ada di dalam bacaan tersebut. Lah di sini Nabiullah diminta oleh alhamdulillah ya Allah. Di sini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kisah. Lah pakainya kata naba. Naba itu artinya adalah cerita. Kalau cerita tadi ada kata hadis. Hadis itu artinya baru. Kalau kemudian ada kata naba. Kalau naba itu artinya berita besar. Berita nggak sekedar kecil tapi berita besar. Lah di sini pakainya kisah ini dianggap kisah besar. Tapi Nabi pakainya kata awalan perintahnya watlu, enggak Nabi langsung. Lah berita besarnya apa? Berita besarnya adalah tentang dua anak Adam. Tapi cerita ini diminta oleh Allah agar diceritakan secara benar, tidak ditambahi maupun dikurangi. Lah pertanyaannya adalah memangnya kisahnya tentang apa? Maka jawabannya adalah idz qarraba qurbanan. Ketika keduanya ini qarraba. Qarraba itu artinya mendekatkan diri. Nah ini qarraba itu artinya mendekatkan diri. Ketika keduanya anak Adam ini mendekatkan diri kurbanan dengan memberikan sesuatu untuk menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita membaca kisah-kisah yang ada, maka kisah ini tidak lain diawali dengan kisahnya Qabil dan Habil, di mana ketika itu Qabil punya saudara perempuan. Jadi Qabil lahir punya saudara perempuan, lahirnya bareng. Namanya adalah Iklimah. Sedangkan adiknya yang bernama Habil itu punya saudari perempuan juga. Namanya adalah Labuda. Lah ketika mereka sudah dewasa, maka saat itu turunlah perintah Allah untuk menikahkan anak-anak mereka. Lah caranya bagaimana? Caranya adalah Qabil dengan saudarinya Habil, Qabil dengan Labuda, sedangkan Habil dengan Iklimah. Lah kalau kita bilang, Ustaz, kan itu kan saudara semua, kok boleh? Jawabannya adalah gak ada lagi, Pak. Gak ada lagi, mau siapa lagi terusan, ya kan gitu. Sudah gak ada lagi. Yang kedua adalah apa? Ini syariat pertama yang ada pada masa itu. Nah kalau sekarang Ustaz boleh nggak? Nggak boleh, kan? Terus kemudian apa? Udahlah, hubungan incest, bahasanya itu kan, keluarga masih
menikah sendiri itu kan sangat dilarang sekali dalam Islam. Adik nikahi kakaknya sendiri. Kenapa? Rata-rata yang melakukan itu nanti anaknya napa? Cacat. Cacat, tidak normal. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Makanya di dalam Islam pernikahan itu dibatasi. Yang jadi mahram, yang boleh dinikahi adalah kalau sudah sampai ke sepupu alias misanan. Nah itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau nopo namine, kalau kemudian keponakan ya tidak boleh. Misan yang boleh adalah misanan atau sepupu. Nah di sini ketika dinikahkan itu hendak dinikahkan ternyata Qabil merasa bahwa pernikahan ini itu tidak adil. Kenapa? Dia merasa bahwa saudarinya Iklimah itu lebih cantik dibandingkan dengan Labuda. Lah disitulah kemudian apa? Protes kepada Nabiullah Adam. Wahai bapak, kenapa kok saya harus nikah dengan Labuda? Kenapa tidak saya nikah dengan Iklimah saja? Wong saya itu lahirnya bareng. Kedekatan kami itu saya lebih dekat dibandingkan dengan Habil. Kenapa kok sampai seperti itu? Maka disitulah ternyata apa? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, loh, ini adalah perintah dari Allah. Kalau kamu masih bersikukuh demikian, bersikukuh dengan apa yang kamu lakukan, maka apa? Maka gini saja, kita tentukan dengan kurban. Nah ini. Lah saat itu Nabi Adam diperintahkan untuk mensyariatkan persembahan atau kurban itu untuk menyelesaikan perselisihan pernikahan silang antara Habil dan juga Qabil. Lah ibadah kurban itu saat dulu bukan sesuatu yang rutin. Bukan seperti sekarang. Kalau kurban sekarang kan sesuatu yang sifatnya rutin, tahunan, kan leres ngoten nggih. Nah sedangkan zaman dahulu enggak, tapi hanya untuk menyelesaikan apa? Kalau dibilang nggih tadi lho, perselisihan antara Qabil dan Habil. Lah saat itu akhirnya apa? Sudah ditentukan. Lah yang menarik adalah Qabil itu seorang petani. Dia punya pertanian, dia punya punya tumbuh-tumbuhan yang dia jaga. Sedangkan Habil seorang peternak. Yang menarik adalah kalau kita melihat ketika waktu yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, maka saat itu keduanya membawa kurban. Yang menarik di sana ternyata kurban yang dibawa oleh Habil ternyata adalah hewan yang paling dia cintai. Nomor 1. Jadi ada yang ngomong bahwa nanti kambing yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menggantikan Nabiullah Ismail itu adalah kambingnya Habil. Tapi kisah ini adalah kisah Israiliyat. Israiliyat itu jangan langsung dipercaya 100%. Nggak boleh kita tawakuf, sing penting aja diambil pelajaran, yang nggak penting tinggalkan. Nah gitu loh. Itu namanya apa? Kalau kita menyikapi hal-hal yang sifatnya Israiliyat. Lah termasuk apa? Kisah ini juga sama seperti itu. Banyak riwayat, tapi riwayat itu tidak sampai kepada riwayat yang siqoh, yang kuat, enggak. Hanya sekedar apa? Kisah saja. Lah kalau kita lihat ketika itu Qabil ternyata apa? Qabil saat itu memberikan kurban itu berupa apa? Berupa hasil pertanian yang buruk, yang layu, yang busuk, yang sudah tidak bernilai baginya.
Ada yang ngomong bahkan di dalam apa riwayat itu apa? Kalau dia dalam perjalanan bawa hasil pertanian itu, kalau ada yang bagus itu diambil, Pak. Sampai yang tersisa adalah yang paling jelek. Lah saat itu akhirnya apa? Akhirnya ditaruh. Ini juga kalau kita ngomong ternyata apa? Loh, pada zamannya Nabi Adam alaihissalam yang namanya ilmu pertanian dan ilmu peternakan itu sudah ada. Nah, ini kalau kita mengikuti apa? Mengikuti Al-Qur'anul Karim, artinya kita punya gambaran baru bahwa awal mula keilmuan itu bukan berasal dari mana-mana, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan baca sejarah, maka ilmu pertanian itu baru ditemukan oleh bangsa Sumeria. Ya, bangsa Sumeria. Kapan? Kurang lebih sekitar 2000 atau 3000 tahun sebelum Masehi. Itu baru ditemukan cara bertani. Karena dulu orang-orang itu dianggap apa? Gaya hidupnya adalah nomaden, alias apa? Pindah-pindah. Jadi nggak punya tempat tinggal yang tetap. Saat itu seperti itu. Apakah benar? Allahu a'lam bishawab. Tapi kita melihatnya, oh ternyata pada zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada kisahnya petani dan juga peternak. Lah di sini karena Habil mengorbankan domba pilihan terbaik yang gemuk, yang sehat, yang paling dicintai dari hasil ternaknya, hatinya juga tulus semata-mata tunduk kepada ketetapan Allah tanpa pamrih sama sekali. Disitulah ternyata Allah menerima. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah menerima salah satunya dan yang satunya lagi tidak diterima. Lah kalau kita mengambil pelajarannya dari sini, maka kita melihat panjenengan semua kalau mau berkorban, ini bukan hanya korban hewan gitu, tapi sesuatu yang lain yang lebih umum. Karena apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu pasti harus ada yang dikorbankan. Leres napa mboten? Misalnya ngeten mawon. Zaman dahulu kala orang itu kalau mau cari ilmu, kinten-kinten jaraknya jauh atau dekat? Perjalanannya jauh. Ada yang dikorbankan. Lah zaman sekarang ada orang yang pingin dapat ilmu, itu pinginnya instan. Nopo carane? Nopo carane? Oh iya, Mbak Google nomor 1. Pokoknya Mbak Google. Itu apa? Itu cara instan. Padahal apa? Ilmu itu perlu ada yang namanya apa? Sanadnya. Karena kalau kita salah, itu ada yang membenarkan. Nah kalau Mbak Google, tidak tahu Pak. Karena dia mengambil adalah, oh yang penting yang dicari ini ya ini aja. Oh yang dicari ini ya sudah ini aja yang ditampilkan. Orang kemudian baca, oh kok ini gini, akhirnya ada perbedaan, sing di sing bener. Bingung, kan ngoten? Karena itu apa? Enggak semua ilmu itu bisa kita sekedar pelajari dari yang namanya apa? Mbak Google. Tapi apakah boleh Ustadz? Monggo. Hanya untuk apa? Kalau dibilang untuk tambahan wawasan. Nanti kalau kita ketemu dengan ahlinya, kita tanyakan yang bener pundi. Nah, ngoten niku. Itu baru kemudian apa? Ada runtutan keilmuannya. Jangan sampai kemudian apa? Loh, saya udah ngelihat ini loh. Pokoknya wis iki pasti bener. Nggak bisa. Seperti itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Nggak ada yang nanti bakal negur. Ini bener apa salah? Nggak ada. Nah itu. Ini apa? Ini kurban. Ini salah satu contohnya. Lah kalau dibilang ada cerita yang menarik, kan? Kalau kita lihat orang zaman sekarang itu kalau mau beli hewan kurban, kinten-kinten, tanyanya yang murah nopo yang mahal? Yang murah nopo yang mahal? Murah tapi njaluk api. Nah niki angel nih kan. Murah tapi njaluk api niki susah ini. Ya kan? Ada harga, ada kualitas. Harusnya jelas seperti itu, Pak. Ya kan? Lah ini kebiasaan.
Yang kemudian apa? Yang kita lakukan. Seringnya ngomong, saya inilah berapa kira-kira yang sudah sesuai standar syariat aja lah. Dan itu kan pertanyaan yang sering kemudian apa? Disampaikan kepada pedagang. Padahal kalau kemudian kita pengen bagus, tanyanya adalah kita punya uang berapa. Habis itu kita tanya dulu, kira-kira sing paling apik kira regane. Gitu dulu, Pak. Ternyata dibilang 50 juta. Waduh, mundur napa mboten? Nah, sodok mudun titik lah. Nah, ngoten. Sing nisori kira-kira berapa? Kalau dibilang, wah ada ya sekitar 30 lah. Mundur napa mboten tasian? Sik mikir, nih kan? Kalau masih mundur maka apa sekarang? Kira-kira sing rodok mudun mana ada enggak? Baru kemudian kalau ketemu, wah ini cocok ini harganya, maka apa? Diambil. Jangan ambil yang bawah dulu. Sing regane sakmene lah, sing penting cukup wis. Nah, ngoten niku. Akhirnya apa? Dapatnya kita adalah sesuatu yang pada dasarnya apa? Sing penting oleh. Nah niku. Ustaz, tapi kan kita juga harus tahu budget kita. Kan ngoten nggih? Leres mboten niku. Tapi ya tetap tadi, kalau bisa apa? Rank harganya kita sudah tahu, tapi tanyakan yang bagus dulu. Siapa tahu loh Pak rezeki. Paling apik piro, moro-moro kemudian damel nopo Pak? Damel masjid lho, sinten ngerti kemudian apa? Diturunkan harganya dari yang mahal ke murah. Ndak ada yang tahu. Kan gitu. Kita harusnya apa? Cari dulu yang paling bagus, bukan yang paling mahal, yang paling bagus. Karena kalau kita lihat di dalam dalil yang lain, kan kita dilihat juga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan diterima kebaikan itu sampai kamu menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Nah di sini maknanya adalah kalau kita berinfak pun sesuatu yang paling kita suka, yang paling berharga yang kita miliki. Lah kalau kemudian kita mau mengeluarkan sesuatu juga sama. Jangan sampai sesuatu itu sesuatu yang kita sudah nggak mau. Sehingga apa? Nggak ada harganya, nggak ada harganya. Lah disinilah kita perlu untuk melihat bagaimana Habil. Dia punya ternak banyak, ternaknya banyak, tapi yang diambil adalah yang paling dia sayangi, yang paling baik yang dia miliki. Kinten-kinten nek ngeten iki susah napa mboten? Susah, Pak. Kalau kita punya ternak yang paling bagus kemudian apa? Pak, jenengan mboten kurban lah. Kemudian ngomong, "Oh iya aku tak kurban." Kinten-kinten sing paling apik napa golek sing standar mawon? Sing apik didol, mungkin mboten. Lah kan niku kenyataannya. Kalau dibilang apakah sah, kita ngomongnya nggak ngomong masalah sah atau enggak. Allah yang tahu itu semua. Tapi kita pinginnya adalah menyerahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Kenapa sih kok disebut kurban? Karena kurban itu artinya dekat banget dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Relevansi zaman sekarang itu dirubah. Piye carane sing apik iku oleh dhuwit, sing gak payu dikekno uwong. Leres napa mboten ngaten iki? Leres kan? Ini yang terjadi. Padahal jangan seperti itu. Kalau memang sudah gak layak, ya sudah, jangan sampai diberikan kepada orang. Siapa yang mau ngambil? Nah gitu loh. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam ayat tadi disebutkan kembali bagaimana reaksi dari Qabil. Qala la'aqtulannak. Dia berkata, sungguh aku akan bunuh kamu. Muncul di sini salah satu dosa yang pertama dalam agama Islam. Salah satu dosa yang menyebabkan semua makhluk itu bisa jatuh dari yang mulia menjadi sesuatu yang paling hina.
Nama dosa itu adalah hasad. Hasad, Pak. Lu contohnya siapa? Iblis. Kenapa iblis dulu pernah menjadi makhluk yang paling dekat dengan Allah, jenderalnya para malaikat, tapi ternyata dia jatuh menjadi yang terlaknat, rojimun, yang terlempar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah menjadi syaitan, tambah jauh sekali dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia hasad. Lu hasadnya apa memangnya iblis itu? Nopo hasadnya? Hasadnya adalah gak terima. Kenapa yang lain kok harus sujud kepada Adam? Kok Adam yang disujudi, kok enggak saya? Padahal Adam itu terbuat dari tanah, saya dari api. Kedua, dari hasad rata-rata muncul sombong. Nah ini sama, Pak, kalau kita bilang. Kalau di dalam kisahnya Qabil itu muncul apa? Sombongnya muncul karena hasad. Ketika ngomong, siapa? Yang namanya Qabil ngomong, kok bisa punyamu diterima oleh Allah? Kok bisa kurbanmu yang diterima oleh Allah sedangkan saya enggak, padahal kita sama-sama memberikan kurban. Ketika itu Habil pun menjawab, loh, saya memberikan sesuatu yang paling baik. Saya memberikan apa yang paling saya cintai kepada Allah karena pengen ridhonya Allah. Ternyata apa? Di situ enggak terima Qabil enggak terima, Pak. Enggak, kamu itu memang favoritnya bapak sajalah. Karena bapak itu belain kamu. Makanya sekarang apa? Kamu diterima. Coba nek bapak enggak bantu kamu. Loh, muncul nopo sekarang? Hasad terus apa? Sombong. Dia enggak mau. Dia nggak mau menyalahkan dirinya sendiri. Orang hasad itu kayak gitu. Nah ini bahayanya. Disitulah muncul jawaban dari Habil apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Diomongi si Qabil, memangnya kamu itu ketika menyerahkan, apakah niatnya karena Allah atau karena niatnya untuk menikahi Iklimah? Bukan gitu. Kita lihat dulu. Amal itu syaratnya diterima adalah satu, yang pertama harus niat. Lah kalau orang niatnya bukan karena Allah, dia melakukan kebaikan tapi bukan karena Allah, pertanyaannya adalah diterima atau enggak? Oh saya niatlah apa? Kurban. Kenapa? Sungkan didelok uang. Kinten-kinten wonten apa mboten sing ngoten niku? Ada. Saya kurban lah, kenapa? Iyalah, ya, nek iso kurban nama nomor 1 lah. Nama nomor 1 lah. Yang penting apa? Semua orang tahu. Kalau dibilang apa? Ada orang yang niat seperti ini? Ada kok. Bahkan ada di suatu kajian itu. Jenengan tahu. Ya, kajian terus kemudian apa? Orang yang nyumbang itu kemudian apa? Minta, harus kamu sebutkan ya saya nyumbang berapa. Ngoten. Padahal apa? Yang lain ada yang nyumbang apa? Jutaan, disebutnya hamba Allah. Hamba Allah. Barang kemudian dia disebutkan berapa? Hanya puluhan ribu saja, tapi minta kemudian apa? Pokoknya harus disebutkan. Loh ada. Pertanyaannya adalah yang kayak gini bagaimana? Artinya apa? Tidak bagus. Kita perbaiki dulu niatnya. Ustadz, berarti tidak boleh Ustadz kalau apa namanya ada orang korban disebutkan dari takmirnya. Nggih boleh, sinten sing mboten ngomong mboten boleh niku. Tapi bukan sesuatu yang harus, ngoten lho. Bukan sesuatu yang
Harus. Kenapa? Loh, saya nggak minta disebutkan Ustaz, tapi tetap disebutkan Ustaz. Mboten nopo-nopo, tahadus bin nikmah. Yang pertama. Yang kedua, biar orang itu ngerasa, loh ternyata Pak ini loh bisa kurban, saya nanti tak juga ikut kurban lah tahun depan, untuk bikin orang itu mau ikut berkurban. Nggak apa-apa. Yang penting bukan tadi. Gitu loh. Jangan sampai niat di awal sudah salah. Itu, niat di awal sudah salah. Kasusnya Qabil dan Habil itu kayak gitu. Bagaimana Qabil niatnya itu kurban atau hanya karena ingin menikah dengan Iklimah? Kan di situ. Secara niat sudah salah, apakah akan diterima oleh Allah? Enggak. Yang kedua adalah kita tahu amal itu diterima oleh Allah kalau sesuai dengan syariah. Betul atau tidak? Lah pertanyaannya, dia memberikan sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak layak untuk dipersembahkan kepada Allah, ini sesuai atau tidak? Karena itu apa? Kalau kita mau ibadah, pastikan kita punya ilmu dalam ibadah itu, sehingga kita tidak salah dalam beribadah. Itu syaratnya niat dan juga sesuai dengan syariat. Tahu syariat itu butuh kepada ilmu. Nah ini terjadi. Lah kalau kita bilang, loh Ustaz, berarti kalau kita melakukan segala sesuatu yang diterima oleh Allah itu apa? Jelas, ketakwaan yang kita miliki. Dari awal kita punya motif apa untuk melakukan kebaikan itu. Kalau kita hanya kemudian pengennya dunia, dapat kok. Kan kita sudah hadis yang pertama kali dalam Riyadhus Shalihin bab nopo? Niat dan ikhlas. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niat, dan bahwasanya orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah ini. Loh tapi dia dapat apa enggak? Lah kalau kita bilang nanti yang terjadi ketika dia mengatakan la'aqtulannak, dibunuh atau tidak Habil? Nah terus Iklimah nikah sama siapa? Sama siapa? Boten semerap kulong dia. Kulong boten semerap Pak. Kenapa? Karena nggak ada lanjutannya kisahnya gitu loh. Boten usah gawe-gawe. Oh berarti nikah ambek Qabil. Nggih mboten ngerti, siapa tahu Nabi Adam punya anak lagi kan ngoten. Ada yang mengatakan Nabi Adam punya anak namanya Nabi Syed kan gitu. Kan nggak tahu kita. Kok moro-moro kemudian oh iya Qabil nikah dengan Iklimah. Loh, sinten sing ngomong kan ngoten gitu. Kan enggak boleh kalau kita gitu kan. Ini yang kita pelajari. Nah, kalau kemudian kita melihat lagi, kembali lagi kepada hadis yang tadi, kepada apa? Kepada masalah hasad. Kita bahas masalah hasad dulu. Hawa nafsu dan hasad, iri hati hasad itu membutakan akal sehat. Alih-alih orang itu mengevaluasi kelemahan kurbannya sendiri, ia memilih melenyapkan saudaranya yang sukses. Inilah awal mula pertumpahan darah pertama dalam sejarah manusia. Kalau kita bilang nopo sebabnya tiang hasad niku? Apa sebabnya orang itu bisa sampai hasad? Kinten-kinten nopo Pak? Bu iri niku nggih hasad niku iri. Kinten-kinten napa Bu? Kinten-kinten napa? Jawabannya adalah napa? Comparison, alias apa? Banding-bandingin dengan orang lain. Kita itu sudah dikasih nikmat sama Allah. Kenapa harus dibandingkan dengan orang lain? Allah kalau sudah ngasih nikmat kepada kita dan kita syukur dengan nikmat itu, gak akan kita ngerasa iri dengan orang lain. Lah iri itu muncul dari mana? Dari comparison dulu. Dari apa? Dari bandingin orang lain dengan kita. Loh, iku lho wong iku lho. Kok rezekine iso akeh ya? Padahal podo-podo dodolan, aku kok gak sakmono, kok dhek sakmono. Loh, muncul dari mana itu? Padahal apa? Allah kan ngasih yang namanya rezeki kan berbeda setiap orang.
Tapi kenapa harus dibanding-bandingkan? Walaupun kemudian kita bikin toko yang besar, kalau Allah kemudian menetapkan rizkinya hanya sekian, kinten-kinten nambah apa mboten? Enggak. Gak usah bandingin dengan orang lain. Ada orang misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, muncul kemudian apa? Kenapa ada orang yang ngapunten nggih, misalnya selingkuh? Enggak semua, tapi apa? Misalnya ada yang selingkuh, ada yang kemudian apa? Kepincut yang lain atau gimana? Dari mana munculnya? Comparison. Dibandingin dulu. Loh, wong wedok iku lho apik ambek aku. Lah bojoku kok nduk omah muring-muring ae. Lah ngoten niku. Napa munculnya pertama? Dibandingin dulu. Padahal apa? Enggak boleh kita seperti itu. Akhirnya muncul rasa iri. Muncul rasa iri itu bawa kepada sesuatu yang lain. Apa? Enggak mau koreksi diri kita sendiri. Kalau orang sudah iri, gak mau dia ngoreksi dirinya sendiri. Karena itu dalam hadisnya Nabi SAW disebutkan, ya, dabba ilaikum da'ul umama qablakumul hasad wal baghda'u hiyal khaliqatu la aqulu tahlikus sa'ara walakin tahlikud din. Dari Zubair bin Awam bahwa Nabi SAW bersabda, telah merayap kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan benci. Benci itu adalah pemotong. Aku tidak mengatakan memotong rambut, tapi memotong mengikis habis agama. Orang yang hasad udah gak mikir. Kalau orang sudah punya rasa dengki, udah dia gak mikir, wong iku apik ambek aku. Enggak. Dia lupakan apa mboten? Lupa itu. Segala sesuatu akhirnya apa? Dihalalkan. Makanya dalam hadis Nabi, iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau orang sudah ngerasa iri, sudah hitam itu matanya. Gak kelihatan orang itu berbuat baik atau tidak. Orang yang berbuat baik sama dia kelihatan buruk. Sama seperti Qabil. Habil itu ngasih tahu yang baik. Leres napa mboten? Qabilnya nerima apa mboten? Enggak. Padahal dikasih nasihat, tapi enggak mau nerima. Ini kalau sudah dikasih nasihat tapi enggak mau nerima. Kenapa? Karena hasad. Nah ini karena itu apa? Jauhi. Kita kudu menjauhi yang namanya sifat hasad. Jangan sampai muncul hasad dalam hati kita. Apalagi kemudian apa? Kalau kita lihat pengertian hasad niku napa? Iri, dengki dengan kebaikan yang diterima oleh orang lain. Begitu. Orang lain dapat nikmat, kita ngomong kok gak aku sih. Ngoten niku lho. Harusnya kalau kemudian sakit ngomong kowe sopo, harusnya kan ngoten ya. Kan ngoten lho. Lah kok iso ngomong ngoten niku. Tapi kenyataan itu. Kenyataan. Dan ini naudzubillah min dzalik. Kita ngelihat apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang yang isinya adalah apa? Orang flexing semua, kan ngoten nggih. Yang bahaya itu di situ. Kan? Akhirnya gara-gara iri, pengennya napa? Pengennya ikut eksis. Masalahnya adalah eksis gak sesuai dengan yang dia miliki. Akhirnya muncul niku tagihan-tagihan. Nah niku utang-utang online niku. Makan pengennya yang mahal. Ya kan? Makan pengennya mahal. Pakainya apa? Pay letter, Pak. Gitu kan? Makannya pakai pay letter. Pengennya liburannya yang jauh. Pakainya apa? Pay letter. Sekarang ada itu. Saya sampai geleng-geleng kepala. Pewinter ya para pebisnis itu. Tahu kalau kemudian orang-orang itu suka seperti ini. Yang terakhir kita bilang la hasada illa fil isnain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakti biha wa yu'allimuha.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada hasad atau iri kecuali dua hal. Seorang yang Allah berikan harta lalu ia habiskan harta tersebut di jalan kebenaran. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang lain insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Relevansi dalam kehidupan modern, sindrom Qabil adalah hasad, individualisme akut, sifat pamer di media sosial zaman sekarang, gemar menyalahkan kesuksesan orang lain ketimbang memperbaiki mutu diri. Terus mboten iki. Delok wong sukses niku mboten seneng. Ngomongi harusnya aku, tapi mainnya Mobile Legends terus. Ngoten niku lho. Wonten mboten niku. Kan ini terjadi itu bahaya loh. Ya kan, disuruh apa? Ayo kalau kamu mau sukses ayo usaha. Tapi kerjaannya cuman scrolling. Lah sukses dari mana terusan? Itu kan omong kosong yang naudzubillah kalau kita bilang. Ya. Mentalitas minimalis mengikis kebiasaan beramal atau kontribusi dengan sisa-sisa, sisa waktu. Ya. Salat, angko ae lah. Engko mek 5 menit ae kok. Engko ae akhir-akhir lho, ini kan sisa waktu nih. Sisa tenaga, sisa harta. Wis engko dikeki saiki ae lah, gak usah sing akeh. Nah gitu kan. Nek ono sisa tak kekno. Nah itu bahaya itu. Sisa tenaga, ayo bantu yuk. Apa yang dibilang? Engko lah, nek ono waktu kosong lah, ono iki lah, nah, gitu itu. Nah ini harusnya kemudian apa? Kita itu harus menyuguhkan yang paling bagus, jangan yang paling jelek. Utamakan integrasi sosial. Kurban sejati itu melatih kepekaan kolektif. Kalau kurban yang ini yang dimaksud adalah kurban yang kita laksanakan karena banyak orang yang pada dasarnya belum bisa makan daging, apalagi di saat ini. Banyak sekali yang kalau kita bilang ya susah lah. Kesenjangan sosial dan juga membangun kohesi masyarakat yang kokoh. Kita perlunya, kenapa harus kita berikan yang terbaik? Jangan sampai orang nerima itu terus kemudian ngersulo juga. Kok olehku ngene yo. Jangan sampai. Tapi sing dikeki nggih kudu syukur. Nek oleh ngene juga harusnya alhamdulillah. Bukan terus kemudian apa juga nyalahkan. Ini dua hal yang dua-duanya perlu untuk berbenah pada dasarnya gitu. Kita kalau memberikan ke orang lain berikan yang terbaik. Orang lain kalau dapat, misalnya kita dapat sesuatu juga bersyukur. Jangan sampai kemudian malah maido, bahasanya gitu kan. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an wahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an. Rabbana ja'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wat taqwa wal khair wa la taj'alhum min ahli su'i wad dhair. Rabbana ja'alna minal muttaqin. Rabbana ja'alna minasyakirin. Rabbana ja'alna minas sabirin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi kulli makan innaka anta khairun nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna bi ziyarati baitikal masjidil haram wa masjidin nabawi qabla mamat. Allahumma rzuqna taubah qabla mautina warzuqna syahadah inda mautina warzuqnal jannah ba'da mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.